Ya Pak Primus, jadi ini kantor kita ini nggak ada partisi, jadi ini juga dalam rangka untuk mendekatkan kita dengan semua tim. Jadi antara CEO, CFO, COO, VP, semua jadi satu dengan karyawan, sehingga proses komunikasinya sangat gampang. Jadi board of director sampai kepada karyawan paling rendah. Betul. Dalam satu ruangan ini. Betul. Itu tanpa partisi, tanpa sekat. Betul. Dalam rangka ini, kita menjadi perusahaan yang sangat lincah, dinamis, dan solid tim. Dan kita juga punya beberapa ini Pak award yang kita sudah ini bisa penghargaan nih, banyak sekali. Iya. Mana yang Jadi, paling ini yang prestisius ini? di Singapura Pak. Jadi di Marina Bay Sands Singapore dari Budget and Travel Awards kita dapat Best Overall Marketing Campaign. Artinya pada saat itu memang Citylink airline baru yang sudah bisa dilihat di level Singapura. Jadi walaupun belum terbang ke ASEAN ya. Betul Pak. Jadi kita lihat kita sudah mulai menjadi perhatian orang. Dan yang paling penting ini adalah office dengan rasio 1:34. Satu pesawat 34 karyawan itu sangat. Satu pesawat 34 karyawan. Kalau sekarang industri, 30. Iya. Di industri itu kira-kira satu pesawat sekitar di atas 50 Pak. Jadi kita jauh di bawah industri. Efisien ya. Itu menjadi kekuatan kita untuk bersaing. Baik Pak, ini Citylink sekarang ini sudah di berapa destinasi? 34. Kita udah 36. 30 destinasi, 30 pesawat ya. Nah, secara umum bagaimana kompetisi dari airline di Indonesia agar kita mau tidak mau kita harus menghadapi ASEAN Open Sky. Karena apa? Saat ini pun persaingan dalam negeri sudah begitu ketat, begitu tambah pesawat dari negara lain, tambah ketat lagi. Sementara kita harus menjadi tuan di negeri sendiri. Bagaimana? Jadi dalam menghadapi persaingan ini memang ada dua dimensi yang kita harus lihat. Yang pertama bahwa regulatory issues sama infrastructure issues. Di regulatory issues, saya pikir ada beberapa quick win yang bisa dilakukan oleh pemerintah, terutama bahwa pertama, safety itu tetap menjadi satu kekuatan dari satu negara dengan negara lain. Kategori kita tuh masih dua, sekelas India dan Filipina menjadi kategori satu. Jadi level of safety kita masih di bawah, masih satu level dengan itu India. Karena ada beberapa hal yang harus dipenuhi, termasuk jumlah inspektor, airport yang harus secure, airline juga operator harus safe gitu ya. Jadi memang itu PR kita bersama. Jadi kita harus dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan level of safety kita nih. Karena jangan sampai itu menjadi barrier di antara negara-negara yang kategorinya lebih tinggi. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan level ini? Jadi ada beberapa yang harus dipenuhi, semua compliance terhadap baik regulatory issues, artinya bahwa ada kebijakan-kebijakan yang bisa mempercepat untuk dikasih terutama yang paling penting adalah inspektor dan ini, karena mereka akan menjadi satu ukuran. Cukup nggak pertumbuhan pesawat yang ada di Indonesia dengan pertumbuhan SDM yang menangani. Betul. Nah, itu adalah kekhawatiran dari konsumen. Ya. Kita kalau naik pesawat, siapapun juga pasti berdoa mengharapkan safety. Ya, itu yang pertama Pak. Yang kedua bahwasanya kita harus melihat platform persaingan di ASEAN ini, kita sudah berada pada platform yang seimbang nggak? Jadi yang pertama kalau kita lihat harga aftur aja kita berbeda hampir 13% dibanding negara sebelah. Kemudian bea masuk mereka sudah dibebaskan, kita biaya masuk sebenarnya sudah 0%, tetapi proses birokrasinya membuat kita itu tidak bisa menikmati biaya masuk 0%. Nah itu kan membuat satu cost structure yang berbeda pada satu platform persaingan yang akan menjadi terbuka. Betul. Dua hal itu negara lain lebih unggul dari kita ya. Itu yang harus kita beresin. Karena itu saya pikir quick win yang bisa dilakukan dengan lebih cepat. Ya. Itu regulasi. Betul. Infrastruktur tadi? Jadi infrastruktur itu terkait dengan bagaimana ini semua pengoperasian bandara, navigasi dan sebagainya itu menjadi paling efisien. Karena efisiensi di operating cost di airline akan menjadi kekuatan tersendiri. Airline Indonesia atau maskapai nasional jadi punya daya saing yang sama paling tidak dengan mereka. Itu menjadi satu kekuatan juga. Sekilas bagaimana rencana Citylink ke depan? Adakah rencana go public tahun 2015 atau selamanya 2016? Karena kinerja tadi seperti digambarkan, high growth ya saya pikir. Betul Pak, jadi kita sudah punya 5 years business plan yang kita namakan Megalip Program. Salah satu milestone kita adalah pertama, tumbuh harus sesuai dengan pertumbuhan pasar. Kedua, kita akan punya milestone untuk go public.
terutama dalam 3 tahun kalau pertumbuhan positif growth ini kita bisa pertahankan dan akan menjadi sesuatu yang prospek yang kita bisa jual, maka valuasi Citylink akan menjadi bagus. Makanya kita di end game dari 5 tahun bisnis plan ini adalah go public dan menjadi leading LCC. 5 tahun ke depan go public. Ya, termasuk dalam periode itu. Kalau bisa lebih cepat, itu akan jauh lebih baik. Karena kita udah start dari 2012 sebenarnya. 5 tahun program itu dari 2012 sampai 2016 bisa. Saya rasa kalau tahun ini kita sudah masuk ke di atas air, tahun depan di atas air lebih tinggi lagi. Sudah bernapas ya. 2016 saya pikir udah punya valuasi yang sangat layak untuk dijual di publik. Pak Arief, dalam 2 tahun terakhir ini, sejak spin-off dari Garuda, Citylink bertumbuh luar biasa. Dan ini tidak terlepas dari bagaimana manajemen Pak Arief, bagaimana kiat membesarkan perusahaan ini. Tentu bagaimana filosofi hidup Pak Arief sendiri sebagai CEO. Tetapi jawabannya nanti kita tunggu segmen berikut. Kami akan kembali setelah yang satu ini.